Waduh, yang punya YouTuber. Waduh, mantap. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Kita materialnya siap tidak? Ini UPS apa tuh namanya? UPS 1 UPS 1 Jaya 1. Ya, sahabat Kendayar, saya hari ini berada di UPS 1 Jaya 1 yang berada di R1 ini di Kelapa Jaya. Keluar Jaya. Tapi UPS ini buat seluruh yang ada di Kelapa Jaya. Oh, Siapapun boleh membuang organik sini, minta pupuk di sini silakan. Oh, begitu Pak. Kami itu memproduksi pupuk kompos organik. Organik. Buat masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, jadi sahabat Kendayar dimanapun ya. Ayo, ini mungkin UPS ini tersebar di seluruh Depok ya? Di semua. Nah, di semua Depok udah tersebar pengolahan sampah organik punya pemerintah jadi Pak ya, Kota Depok Pak ya. Iya, jadi yang punya sampah kita ngumpulin sampah organik di rumah, di lingkungan, di gang gitu ya. Udah bawa langsung ke UPS masing-masing di seluruh Kota Depok udah tersebar. Ini gampang banget pokoknya. Gampang banget. Iya ya. Jadi UPS itu di setiap kecamatan ada UPS. Kecamatan ada. Setiap kecamatan. Bahkan di kelurahan pun ada beberapa UPS. Ada berapa gitu ya? Sampah itu untuk memudahkan. Contohnya di Kelurahan Jaya nih. Di Jaya ini ada 2 UPS. UPS 1 Jaya dan UPS Permata Legacy. Oh iya. Banyak Kelurahan Jaya kan? Betul. Ya. Gitu. Di Kecamatan Cipayung ada 6 UPS. 6 UPS Jaya, Permata Legacy, Bojong Terong, Pondok Jaya, Bulak Timur, ada 5 ya. Jadi di wilayah Kecamatan Cipayung ada 5 UPS ya Pak, pengolahan sampah organik. Jadi ayolah kita mulai dari sekarang kita memilah sampah Pak ya. Memang dari tahun 2014 daerah nomor 5 itu memang kita sudah pemilahan. Dari tahun 2014 ya. Mulai baru sekarang ini. Iya. Kita memang dari pemerintah diwajibkan memilah itu di tahun 2014 ya? Di Perda nomor 5 tuh. Memang sudah wajib memilah. Iya. Cuman memang kita harus juga memahami masyarakat juga. Iya. Tidak mudah untuk memilah itu, tidak mudah. Kita harus sabar. Makanya kita di sini biar untuk jadi percontohan ya kita sininya per RT dulu 1 RT ini kita jalan ini bagus, baru pilih lagi ke RT lain. Jadi kita bertahap pelan-pelan gitu. Enggak sekaligus. Kalau sekaligus mungkin kita terlalu ini juga ya. Yang penting kita 1 RT ini kita udah bagus, kita pindah ke RT lain lagi. Makanya alhamdulillah di gangan saya tuh Pak ya udah mulai sekarang kita edukasi ya. Iya. Kita pertemuan ada mungkin yang di rumah budaya ya. Ya alhamdulillah sekarang mulai kita sadarkan lah mungkin masyarakat yang mau memilah sampah organik khususnya. Ada sampah yang ininya dipisahin juga gitu. Jadi nggak terlalu banyak dibawa keluar lah gitu. Jadi memang kita di situ untuk mengurangi sampah yang di TPA karena jadi tidak overload ya. Teman tinggi sampah organik itu di TPA karena udah hampir mencapai yang listrik. Jadi kita kasihan juga saudara kita yang ada di sana di Cipayung, Bulak Barat, Jembatan Serong. Itu kita kasihan sama saudara kita di sana. Makanya kita harus dari mana harus betul-betul ya harus bisa melindungi saudara kita yang sana. Jadi kita peduli kita ya. Jadi jangan sampai nanti sampah di sana menjadi overload. Ya makanya ayolah kita jangan protes saja mengenai sampah di mana, kayaknya ini polemik di mana saja ya. Jadi ayo kita peduli dengan sampah, pemilahannya dengan memilah gitu ya. Jangan sampai nanti bilang masyarakat nih pemerintah sampah lagi mana nih pemerintah. Ya, padahal kan bukan pemerintah. Kita juga padahal kita juga harus mulai dari sebenarnya ini peraturan ini udah lama ya, cuman karena ya kita maklumlah masyarakat ada yang peduli, ada yang biasa gitu ya. Insya Allah ya kedepannya biar masyarakat di Kota Depok ini ya peduli dengan di lingkungan masing-masing untuk menjaga kebersihan, menjaga keindahan kan, kebersihan, kesehatan buat diri kita juga dan keluarga kita. Kalau kita udah pemilihan kan buat kesehatan juga. Itu apalagi sekarang masyarakat banyak oknum-oknum yang buang sampah sembarangan. Asal jadi. Jadi ya itulah yang belum kita tahu gitu. Kadang-kadang masyarakat tuh main seenaknya aja. Ya, padahal sama-sama terjaga kebersihan lingkungan kita gitu.
Jadi ya kita siapapun yang dari warga manapun untuk membuang sampah organik silakan di sini. Saya terima. Terima Pak ya. Saya terima. Kita, apalagi khususnya nih masalah masyarakat kalau ini kita pilih sampah. Dan juga ini Pak Kendi, begini Pak Kendi, bicara masalah sampah organik. Ini kan sampah organiknya ini dari rumah tangga pemilahan kita ambil ke UPS, kita bawa ke UPS, kita proses dan kita produksi jadi pupuk kompos organik. Dan pupuk kompos organiknya itu ya buat masyarakat lagi. Ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Ya. Dan ingat, tidak dijual belikan. Tidak jual belikan itu siap masyarakat membutuhkan silakan. Dengan syarat kita membawa Pok sampah organik kemari gitu ya. Bahasanya kalau kata bahasa keren sekarang barter. 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 Iya, Kalau iya. memang ada ya bawa sini. Mau minta pupuk ambil. Iya. Kita selalu siap untuk melayani masyarakat masalah sampah organik dan juga untuk pupuk kompos organiknya. Jadi yang hobi nanam nih ibu-ibu, Iya. anak muda yang hobi nanam, ayo kita kumpulin sampah organik bekas apa ya, daun segala macam Semuanya, itu iya. ya. Yang penting Sampah rumah tangga. sampah rumah tangga. Iya, Iya, sampah rumah tangga. terutama makanan, sayuran, buah-buahan yang sudah tidak kita makan lagi Iya, ya bawa. jadi ayo kita kumpulin. Kalau yang hobi nanam nih, jadi kan untuk mengurangi juga misalkan hobi nanam nih ya, hobi nanam. Nah mungkin di wilayah perkotaan seperti Depok ini mungkin tanah sudah tidak ada Pak ya. Iya, betul. Tanah sudah tidak ada. Nah dengan kita mengumpulkan sampah organik, nah kita kumpulkan terus kita bawa ke UPS ke sini nih, di mana aja di seluruh kota Depok sudah tersebar. Ada. UPS tempat pengolahan sampah organik di kota Depok. Tinggal kita bawa ke UPS sampah organik, dan untuk menanam pohon kita tinggal minta ambil pupuknya, gitu kan, iya. tinggal ambil. Nah terus itu aja kayak mungkin nih yang hobi menanam, jadi untuk mengurangi juga beli biaya pupuk lah. atau tanah untuk mengurangi juga biaya Pak ya. Itu dia tuh salah satunya. Makanya itu ayo kita pilih sampah, datang kita antar ke UPS, pulang bawa pupuk gitu Pak ya. Betul. Boleh Kak kita ke dalam ngelihat ya, Silakan. prosesnya Pak ya. Silakan. Sekalian saya menyerahin itu tuh. Oke, siap. Apa biar saya bawa dari masyarakat. Dulu nih. Nah ini Pak, alhamdulillah ya sampah organik yang saya bawa dari Di lingkungan ya. lingkungan kita lah, gang kita nih, gang di kedua RW 1, alhamdulillah udah masyarakatnya udah mau sedikit udah mau berbuat sedikit pelan-pelan. Nah, ini sampahnya Pak, apa di sini dulu ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya pengen lihat proses Silakan aja ke dalam. proses ini ya, prosesnya ya. Nah, ini kita juga nih kiriman juga nih sampah organik ya dari APV nih. APV. Dari APV. Ini kiriman juga dari APV. Jadwalnya dari hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini drivernya nih Pak Aris, petugasnya nih. Nah, ya, Semangat Pak. Pak Aris ya. Iya. Kita emang hari Senin jadwal padat ngambil di Kampung Proklin, di lingkungan, dan juga kiriman juga dari APV. Iya. Siap. Silakan ke dalam ya, kalian. Nah, ini prosesnya tadi bisa mencaca nih. Baca dari sampah dari organik dari lingkungan, sampah organik dari kiriman dari APV. Nah, ini baru kita caca nih. Kita caca. Nah, ini prosesnya setelah kita caca, nanti kita untuk tidak mengurangi cairan, kita campur dengan jamur. Jamur itu daun-daunan yang kering, yang basah pun tidak jadi masalah karena untuk mengurangi cairan yang keluar dari cacahan organik ini. Gitu. Nah, nanti setelah ini karena cuaca kita memang lagi kurang bagus ya, hujan terus ya kita pindah ke depan untuk mengurangi cairan yang keluar jadi kena matahari. Kedua juga memang di sini ada ombak juga sini. Ini tempatnya nih. Gitu ya. Nah ini hidup ini tuh apa ini? Nah ini mesin pencaca. Ini Mesin pencaca. Ini mesin pencaca nanti organik yang kita ambil dari lingkungan, yang dari masyarakat sudah memilah kita ambil, nanti kita timbang nih. Kita timbang. Ditimbang. Ada timbang, kita catat jumlahnya berapa. Nah setelah kita udah siap, nanti kita catat. Nah ini mesin pencacanya. Setelah ini Inilah hasilnya. ini. Ya. Ini butuh proses masih baru. Butuh proses ya. Itu berapa lama proses ini? Ini baru dicacah nih. Ya kurang lebih 1,2 ton ini. 1,2 ton. Jumlah beratnya, tadi kan kita timbang. Iya. Nah
Nah, ini tuh kemana Pak? Nah, ini nanti kita untuk mengurangi cairan tadi kan, kan di dalam cuacanya lagi kurang bagus, kita untuk kita pindahkan karena biar kena matahari kan. Ya. Nah, yang mana? Cut dulu nanti kita ke sana. Jadi cacahan organik ini yang dari dalam, yang baru dicacah kan kita pindahin ke sini karena kita kena matahari itu bagus. Kalau sekarang kan karena musim hujan jadi agak lambat ya, makanya kita untuk mengurangi cairannya itu kan biasanya kalau sampah organik habis dicacah itu mengurangi cairan tuh. Oh iya. Nah makanya kita bawa ke depan. Kedua juga di dalam yang udah perut ya, ya tempatnya. Jadi ya ini ada tempat ya kita manfaatkan tempat. Kedua juga membantu juga biar cepat kering karena kan kita organik ini emang rutin terus Ya, dari lingkungan, dari pengiriman. Jadi kita harus betul-betul bisa ini ya. Nah ini ya organik yang dicacah dari dalam kita pindah ke sini. Sini. Gitu ya. Nah nanti kalau udah kering baru kita masukin ke dalam. Masukin lagi ke sana, nah, itu. udah kering, udah rapi, udah tidak ada menggumpal, air udah nggak ada ya. udah waktunya kita mau ayak kita masukin ke dalam. Tuh. Jadi itu. Luar biasa. Oke. Jadi Oke, nanti saya lanjut nanti lihat yang udah hasilnya Pak ya. hasil iya sih. Udah hasil. Ya. Ini udah jadi kompos. Belum jadi. Udah. Prosesnya sendiri dari Pak dari Jadi gini, setelah kita proses pencacahan, Ya. nah nanti kita fermentasian itu. Fermentasian, nah ini hasilnya nih fermentasian. Kan kita untuk jadi pupuk kompos organik itu kan kita butuh waktu lama. Kurang lebih 14 minggu. 14 minggu. Kurang lebih 14 minggu. Berarti Nah, hampir- apalagi cuaca kalau sore hujan terus. Iya. Ini kita harus betul-betul ya harus benar-benar kita ya, cek suhu, terus fermentasiannya biar bagus itu. Jadi benar-benar makanya kita kalau cuaca kayak gini ya agak lambat jadinya. Nah ini kan ini udah siap nih. Ini insya Allah minggu depan nih udah kita bisa ayak nih. Oh iya ya. Udah kita bisa ayak nih. Oh iya iya. Nah ini, nah nanti hasilnya ada di Nah, boleh kita lihat hasilnya Pak seperti apa ya? Hasil ayakannya ya. Iya iya. Jadi teman-teman perlu tahu ya bahwa pengolahan sampah organik ya tidak juga sih emang tapi luar biasa apa pemerintah ya memfasilitasi Pak ya untuk masyarakat. Oh ini udah Nah jadi ini hasilnya nih, hasilnya ya. hasil pupuk kompos organik. Oh. Nah ini hasilnya yang buat kita tanam kembang, pertanian, semacam kayak terong, tomat, cabai, Iya. kacang ini Ini bisa pakai ini dia hasilnya. Ini hasilnya hasil dari yang kita produksi kompos organik itu. Ini hasilnya. Gitu ya. Saya yakin udah tidak ragu lagi, tidak akan mati tanaman-tanaman Tanaman, iya. yang begini. Nah ini hasilnya. Ini tuh berapa lama Pak ini? Apanya? Lama ini. Kita untuk berapa lamanya kita ini kan setiap kita 14 minggu ini kan kita ayak kita jumlahin dari sekian ton berapa hasilnya dalam satu gundukan itu kan itu berapa hasilnya kita catat makanya gini kalau dalam hitungan 1 ton hitungan 1 ton nih cuma sampah organik satu gundukan 1 ton itu enggak semuanya jadi pupuk. Itu paling juga dapatnya 200 kilo. 200 kilo. Nah, selebihnya jadi apa tuh Pak? Jadi sisanya itu ya banyak masih sampah residunya itu. Residunya Atau ranting-ranting yang kira-kira kering. Nah, tapi itu kita manfaatkan juga. Kita jadikan induk jamur. Nah, ini buat induk jamur ini buat campuran lagi. Ya, ini induk jamur ini sisa ayakan nih. Sisa ayakan. Nih, kan masih berserat-serat nih. Nah, daripada kita pakai daun kan kita juga emang susah juga ya. Nah, kita aja pakai ini campurannya nih. Iya. Jadi dalam campurannya ini 1:1. Misalkan 100 kilo sampah organik, jadi 100 kilo. 100 kilo. Jadi 1:1. 50 ya. 1:1. Jadi kita 1:1. Jadi biar seimbang nih. Biar juga tidak menggunakan cairan, tidak mau ada ulat, ada batu gitu. Jadi tetap benar-benar ini nggak pakai bahan kimia Pak? Nggak ada. Kita nggak ada yang nama kimia M4 nggak ada. Kita murni organik. Sampah organik dari rumah tangga sama induk jamur itu daun-daunan ya. Ya bahannya untuk campurannya itu udah nggak ada pakai kimia. Berarti ini sangat luar biasa ya berarti untuk tanaman sayuran. Untuk yang dikonsumsi untuk kita sangat bagus sekali. Bagus ya.
Jadi benar-benar tidak ada unsur Nggak ada, kimia ya, nggak ada Mas? unsur kimia, nggak ada. Kita ya murni lah, Murni ya. murni. Makanya alhamdulillah ya pakai ini coba yang di sini nggak ada rasa bau kan? Iya betul. Baunya ada sedikit aja sih, itu wajar lah karena wajar. Walaupun baunya nggak banget kan, karena kan kita memang campurannya itu ya seimbang satu banding satu ya. Jadi biar kita kan yang merasa bau sengat itu kan campurannya yang kurang. Campurannya kurang. Kedua tidak diaduk, dia tidak dilihat cek suhu kadar airnya, kita nggak lihat itu, nggak diperiksa. Kalau kita rajin, kita lihat cek suhu kadar airnya, kita aduk, itu ya nggak akan bau, mau akan bau enggak. Ya seperti ini aja. Iya. Udah nggak ngeluarin cairan. Udah benar kering udah ya. Kering. Jadi ya inilah kita memproduksi pupuk kompos organik, pemerintah punya. Ya. Dari masyarakat, ya betul lah. Ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk ibu-ibu ya yang di rumahnya suka tanaman sayuran. Ayo kita kumpulin sampah organik, bawa ke UPS, kita dapat pupuk. Nah, pupuk ini benar-benar murni. Organik. Jadi tidak ada bahan-bahan kimia nggak ada. Itu memang kalau udah menanam itu mah kita juga banyak pupuk-pupuk seperti kotoran kambing ya, itu buat vitamin dicampur dengan ini menjadi vitamin untuk tanaman. Gitu. Menyemburkan sebenarnya sih bukan menyemburkan tanaman ya, menyemburkan tanah. Karena kan tanah itu tanaman kalau nggak ada tanah bingung juga. Karena kita menyemburkan tanah, terutama tanah dulu ya. Tanah udah subur baru kita menanamkan itu. Iya. Gitu Pak Kendi. Nah, nanti insya Allah kalau Pak Kendi butuh ya silakan. Boleh, siap. Nanti nanti gampang lah, nanti tinggal minta kepada. Tinggal ke Bang Jalil aja yang ngambil organik itu. Iya. Nanti tinggal calling dia aja. Siap. Kalau butuh ya. Bapak terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Penerangannya luar biasa. Amin, sama-sama. Maaf saya juga masih dalam belajar. Ya, saya dalam belajar ya. Ya kita saling ini aja, saling kasih arahan aja. Sama-sama saya juga masih belajar. Siap. Aduh.